Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin, mahasiswa PPG Guru Tertentu batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27020252772. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMK Al-Fatah Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja di kelas 11 dengan materi khutbah, tabligh, dan dakwah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pada siang hari ini, untuk memperlancar kegiatan hari ini, silakan saya minta untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina walidina wa dzurriyyatina wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Absen dulu ya. Naila, Reni, Evan. Oke, jadi tidak ada yang tidak berangkat ya. Oke, terima kasih. Kalian sudah hari ini berangkat semua, tidak ada yang sakit ya, maka jaga kesehatan. Karena sekarang itu kan musimnya apa ya, masih peralihan juga ya. Nah ini, maka kalian jaga kesehatan. Kita sudah bahas tentang akhlak madmumah gitu nggih, akhlak madmumah. Nah ini sedikit aja. Yang kemarin itu kan kita harus menjaga tingkah laku, ya kan? Terutama apalagi kita itu di naungan yayasan, gitu nggih, yayasan. Nah maka kalian kita lah ya, kita semua ini kan termasuk walaupun siswa tapi juga dikatakan santri. Materi selanjutnya yaitu tentang khutbah, tabligh sama dakwah itu. Ya, salah satunya adalah sholat Jumat gitu nggih. Surah Al-Anbiya ayat 106. Nggih, panggil aja. Lulu coba. Lulu. Liqaumin abidin. Ya. Bahkan membiasakan, mampu memahami ketentuan syariat Islam ya dalam melaksanakan praktik bahkan pemahaman atau kebiasaan tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Ini. Jadi yang kita akan pelajari nanti tentang itu. Nah, ini adalah soal pemantik nggih. Coba siapa yang bisa nomor satu? Nomor satu siapa yang bisa? Ya, silakan yang bisa angkat tangan. Ya, namanya siapa? Reni. Nomor satu, saya bacakan soalnya nggih. Bagaimana keterkaitan khutbah, tabligh dan dakwah dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia? Ya Pak, izin menjawab. Khutbah, tabligh, dan dakwah memiliki keterkaitan erat dalam membentuk masyarakat berakhlak mulia karena keduanya memiliki tujuan yang sama.
untuk mengajak manusia pada kebaikan, namun dengan cakupan dan metode yang berbeda. Yang kedua silakan yang bisa angkat tangan. Ya, Mbak. Soalnya tok bacakan dulu. Seorang dai bisa menyampaikan khutbah dan tabligh, tetapi mengapa seringkali dakwah melalui teladan lebih membekas? Itu kenapa? Karena dakwah melalui teladan atau khutbah sendiri itu merupakan salah satu metode dakwah yang paling efektif, Pak, di mana perbuatan nyata lebih mudah dipahami, dirasakan, dan direplikasi oleh seseorang daripada sekedar kata. Iya, betul. Berarti intinya itu apa? Intinya perbuatan itu lebih mudah diterima oleh seseorang daripada kata-kata. Ucapan itu ya. Ya, berarti tindakan. Bahasanya Pak, uswatun hasanah. Tadi tujuannya adalah untuk bisa analisis, menerapkan, membiasakan. Tujuannya kan itu nggih. Itu sehingga dalam kehidupan praktek di lingkungan kita atau di masyarakat nanti kalian itu bisa, ya enggak? Bisa. Aslinya kalau saya juga pengen itu ya, kalian itu lebih banyak yaitu misalnya kayak biasa, artinya kan kesepakatan kita kan ada ya kemarin ya, kayak yasinan, ya enggak, hafalan setoran yasin, setoran tahlil, termasuk yang ini khutbah. Khutbah itu kan memang lebih spesifik ke laki-laki lah biasanya gitu kan. Gitu. Nah maka nanti ketika kalian sudah selesai dari sekolah maupun pondok, itu kalian bisa menerapkan itu. Tujuannya kan gitu, ya enggak? Iya, karena agama itu kan penerapan, ya enggak sih? Ilmu penerapan kan? Ya ini. Nah, itu nggih. Nih. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke materinya? Yang tanyakan? Ya ada. Oke, kita lanjutkan nggih. Khutbah. Khutbah ini ya, khutbah adalah menyampaikan nasihat atau pesan keagamaan secara lisan di hadapan jamaah, gitu nggih. Tertentu contohnya ini sholat Jumat, hari raya Id gitu nggih, atau momen-momen tertentu. Nah, dasar hukumnya apa? Semua itu kan ada dasar hukumnya. Nggih, dasar hukumnya ini. Dasar hukumnya ini nggih. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumuah. Saya kira tidak asing, ya enggak? Ya kan? Tidak asing saya kira. Ini surat Al-Jumuah ini. Surat Al-Jumuah. Hukum sholat Jumat itu apa? Wajib, sunnah, mubah, apa haram? Wajib. Wajib untuk laki-laki. Ya, ini termasuk ada khidmah, ya khidmah, sholat khidmah khutbah ini yang khutbah. Yang pertama itu adalah menyampaikan pesan moral sosial gitu nggih, agama, langsung mengingatkan, langsung memberikan nasihat gitu nggih. Kita bahas tentang tadi ya, kayak mengapa sih kalian tuh saya kira harus bisa di lingkungan, ya kan? Harus bisa di lingkungan. Nah, ini adalah salah satu tata cara khutbah, ya kan? Yang pertama adalah adanya syarat, rukun, sunnah, dan tata cara, gitu nggih. Tabligh itu dari bahasa balagha nggih. Cara bahasa itu adalah menyampaikan. Nanti menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Nah ini tabligh ini berarti sesuai dengan kemampuannya. Kalian bisa nggak? Bisa. Saling mengingatkan teman. Saya masane sholat duhur gitu ya. Ya ini makanya ya sama teman lah mengingatkan. Waktu ini sholat gitu loh. Gitu ya. Waktunya sholat harus sholat gitu. Atau berbuat baik gitu nggih, ayo sholat gitu. Makanya dibiasakan saling mengingatkan. Tapi ini ada Al-Maidah ayat 67 ini. Sampaikan kepada siapapun ya dari Allah itu untuk melakukan menyampaikan amanatnya, nggih, menyampaikan amanat. Ya walaupun satu ayat itu perlu disampaikan. Nah ini tabligh ini nggih tentang khutbah, tabligh, dakwah kalian itu bisa melaksanakan itu termasuk amal jariyah. Jariyah itu apa?
yang mengalir gitu nggih, amal sing mengalir gitu nggih. Nggih. Berarti ini ada 3 nggih, ada khutbah, ada dakwah, ada tabligh gitu nggih. Nggih. Tabligh. Oke ya, ini saya kira ini nanti biasa kita bagi kelompok, mau pakai absen atau kelompokan barisan aja? Barisan aja nggih, barisan. Nggih, oke. Nanti kita bagi nggih, yang bagi tentang dakwah. Nggih. Nah, dakwah. Nah, silakan kalian nanti yang kelompok 1 diskusikan, ya kan? Diskusikan apa saja yang ada di dakwah, termasuk nanti contoh dakwahnya, gitu nggih. Saya pengen lihat, gitu nggih, dakwah, cara dakwahnya kalian itu seperti apa, gitu nggih. Nanti dibuat materinya atau ya materinya tentang dakwah, gitu nggih. Yang kelompok 2 ini tentang ini, ya, tentang khutbah. Ini kelompok 2. Kelompok 2 tentang khutbah, nggih, tentang khutbah. Nah, ya silakan nanti ini juga bisa dicari materinya, juga termasuk yang seperti tadi, nggih, yaitu adalah Bilal atau Bilalnya saja ya bisa lah, cara Bilal, nggih, Bilal sholat Jumat gitu. Langsung kelompok yang ketiga ini adalah tentang tabligh, gitu nggih, berarti materi tentang tabligh, gitu nggih, materi tentang tabligh. Oke, paham ya? Paham. Berkelompok berarti nggih, berkelompok. Nggih. Udah, ini udah. Ya tulis saja. Ya. Tujuan dakwahnya, Bang. Tujuan. Contoh dakwahnya ya. Iya, lihat itu. Kelihatan. Bentar. Pakai bilanya aja nggak apa-apa. Tulis yang ngerti tadi bilanya. Ada kan? Iya. Nggak bisa. Maju. Yuk. Ayo. Silakan dipresentasikan. Ini mana? Sebelah sini. Oke. Boleh maju semua, boleh lah. Ini berarti contoh dakwah, oke. Contohnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan dakwah, bentuk contoh dakwah. Nama saya Naila Edrul Hasnah, Aika Walasifa tentang menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama. Jika tanpa nikmatnya kita tidak akan dapat berkumpul. Ilmu juga kebahagiaan alam akhirat pun kita raih, sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Presentasi kami, jika ada salah kata, kami mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 3. Ya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Sofiatun Aroyan dan Hafriawan. Pak, menurut kalian tabligh ini ada nggak sih dalam perintahnya dalam Al-Quran? Ya, perintah Allah dalam Al-Quran ialah sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu di Quran surah Al-Maidah ayat 67. Dan mohon dimaafkan dan terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sampai penutup itu atau kesimpulan, ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak. Ya Mbak, apa? Apa perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah? Ya, berarti kan tadi kita sudah bahas itu nggih tentang khutbah, tabligh, dakwah gitu ya. Pada intinya itu adalah satu tujuannya sama, untuk berbuat atau menyampaikan kebaikan itu ya. Secara resmi ada jamaah, secara formal itu nggih dalam ibadah. Nah, sedangkan tabligh ini pesan Islam ya, pakai bisa sesama teman gitu ya. Nah, dakwah ini lebih luas, lebih luas. Baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan. Ini dakwah itu nggih. Ini perbedaan dari ketiga itu. Oke, kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan dibaca. Apa ya? Apa? Ya, kayak itu ya, ada syarat rukunnya kayak khutbah itu tadi. Berarti yang ditanyakan itu ya yang bersama itu ya, jawabannya seperti itu. Silakan kerjakan. Masih Sofi masih ini. Oh, oke, satu lagi ya, satu lagi. Jawabannya mana? Ya, ini hasilnya ini. Oke, Sofi ya, betul ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ada Lisa dan Tan ini, oke. Oke, ini berarti sudah di penutupan itu nggih. Jadi sudah ditutup dengan kesimpulan. Tadi juga ada yang sudah membacakan tentang kesimpulan, nggih. Kita sudah tes juga tentang tes formatif. Langsung untuk ya ini untuk menyampaikan minggu depan nggih. Minggu depan berarti kegiatan kita belajar tentang dakwah Islam nggih, Islam di Indonesia, itu perkembangan Islam di Indonesia ini. Yang boleh kesimpulan itu nggih. Kita sudah membahas apa saja? Khutbah, dakwah, tabligh gitu nggih. Ini. Itu ada
Intinya sama, tujuannya sama, nggih, untuk menyampaikan tujuan yang baik atau rahmatal lil alamin, itu nggih, rahmatal lil alamin itu. Oke ya, cukup ya. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Itu aja. Ada yang mau kata-kata indah? Ada? Oke ya. Oke, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa ya. Tutup kita doa. Silahkan biasa untuk ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Yo, silakan. Duduk siap. Doa mulai. Bismillah. Wal asri Allahumma Salam. kepada Pak Guru Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, nggih. Terima kasih. Jaga kesehatan kalian gitu ya. Oke, terima kasih.